Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih informasi ya buat teman-teman mengenai cara kerja ke Jepang pakai visa Tokutei Kino. Jadi aku berharap banget buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, semoga bisa membantu ya dan ada sedikit pencerahan. Dan nanti aku bakal sedikit berbagi informasi ya tentang LPK atau agen pemberangkatan, bahkan TSK yang bisa teman-teman coba melamar dari Indonesia ya. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Sebagai informasi, visa Tokutei Kino ini diresmikan oleh pemerintah Jepang tahun 2019 sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di negara Jepang itu sendiri ya. Dan di awal visa Tokutei Kino ada 14 bidang, di antaranya seperti pertanian, peternakan, pengolahan makanan, restoran, kaigo atau perawat, dan manufaktur. Dan manufaktur sendiri ada dibagi beberapa bagian. Dan dengan visa Tokutei Kino ini teman-teman bisa bekerja di Jepang selama 5 tahun dengan perpanjangan tiap 1 tahun. Dan kalaupun teman-teman masih berminat untuk memperpanjang 5 tahun keduanya, teman-teman harus lulus ujian lagi ya, Tokutei Kino 2. Untuk syarat-syaratnya agar bisa bekerja dengan visa Tokutei Kino, teman-teman harus punya sertifikat bahasa Jepang ya, minimal N4 atau CFT Basic A2. Kemudian teman-teman juga harus punya sertifikat Skill Worker SSW dari salah satu 14 bidang yang diresmikan oleh pemerintah Jepang. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini sertifikat CFT Basic A2 dari Japan Foundation ya. Jadi setelah teman-teman mengikuti tes di Indonesia dan lulus, nanti teman-teman akan dapat sertifikat seperti ini dari Japan Foundation. Kemudian karena aku kerjanya di bidang pertanian, jadi harus tes SSW pertanian ya di Indonesia. Ini teman-teman bisa masuk ke website ini, ASAP, dan seperti ini. Untuk bidang lain, websitenya masing-masing ya. Misalkan untuk pengolahan makanan di OTAF, kemudian untuk perawat ada websitenya masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Google, baik untuk CFT Basic dan tes SSW-nya teman-teman bisa daftar langsung sendiri ya. Untuk visa Tokutei Kino ini buat teman-teman yang punya mata minus ya, minus ringan dan riwayat patah tulang ringan juga, tentunya masih bisa berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Kino ini. Dan sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu dengan LPK atau agen pemberangkatan ya, atau TSK sebelum memutuskan untuk berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Kino. Karena di beberapa LPK atau agen pemberangkatan itu punya kebijakan masing-masing ya. Dan nanti di akhir video ini aku bakal spill ya beberapa LPK atau agen pemberangkatan, bahkan TSK yang ada di Indonesia, dan teman-teman bisa coba melamar lewat LPK, agen pemberangkatan atau TSK tersebut. Dengan syarat teman-teman harus punya sertifikat CFT Basic dan sertifikat SSW. Oke, berikutnya aku bakal kasih tahu teman-teman ya keuntungan berangkat ke Jepang pakai visa Tokutei Kino ini. Buat teman-teman yang belum punya skill atau pengalaman ke Jepang sama sekali, bisa pakai visa Tokutei Kino ini ya. Terus keuntungan berikutnya, fasilitas dan gaji sama dengan orang Jepang. Cuman yang membedakan dengan kita dengan orang asing itu paling nanti di potongan pajak, asuransi, biaya tempat tinggal, dan biaya makan, dan lain-lain. Sebagai informasi buat teman-teman, untuk
upah di Jepang itu sekarang memakai sistem upah per jam ya, antara 900 yen per jam sampai 1100 yen per jam. Bahkan di atas 1100 yen per jam pun ada. Itu tergantung dari masing-masing wilayah. Buat teman-teman yang lulusan SMA, MA, SMK, ini teman-teman bisa coba berangkat kerja ke Jepang pakai visa Tokutei Kino ini ya. Untuk batasan usia ya menggunakan visa Tokutei Kino ini banyak banget yang tanya di komentar video-videoku yang sebelumnya ya. Jadi untuk di Jepang sendiri itu sebenarnya tidak ada patokan umur ya teman-teman. Dan untuk LPK atau agen pemberangkatan yang ada di Indonesia itu masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Misalkan untuk batas usia minimal 18 tahun sampai 30 tahun, bahkan ada beberapa LPK atau agen pemberangkatan dengan maksimal 35 tahun. Tapi buat teman-teman yang ada di usia 40 sampai 45 tahun itu jangan khawatir ya, asalkan teman-teman punya semangat dan punya syarat-syarat seperti yang aku sebutin di atas, teman-teman masih bisa ikut mencoba melamar kerja ke Jepang pakai visa Tokutei Kino ini. Karena di beberapa bidang ya, ini untuk umur 40 tahun sampai 45 tahun itu masih bisa berangkat ke Jepang ya. Itu juga karena aku lihat di beberapa postingan di grup Jepang ya, itu ada teman-teman kita yang di atas umur 40 tahun ke atas itu masih bisa, dan memang terbukti mereka bisa ke Jepang ya. Kalau nggak salah itu di postingan untuk SSW bidang building cleaning, terus juga untuk bidang pertanian juga ada ya beberapa. Jadi aku harap sih teman-teman tetap semangat. Dan aku di sini mau ngasih sedikit saran ya buat teman-teman pemula yang belum pernah sama sekali berangkat ke Jepang. Aku harap teman-teman pakai visa magang dulu ya, karena di beberapa LPK yang ada di Indonesia ataupun agen pemberangkatan yang ada di Indonesia itu pengennya teman-teman itu cepat-cepat berangkat ke Jepang ya, karena dengan visa Tokutei Kino ini memang prosesnya lebih cepat. Jadi yang aku khawatirkan ini buat teman-teman yang masih pemula itu kan belum tahu ya budaya di Jepang itu seperti apa, terus cara kerja di Jepang itu seperti apa. Sementara untuk visa magang itu sendiri, nanti teman-teman sebelum berangkat biasanya ada pembekalan tentang budaya, cara kerja di Jepang ya tentunya. Jadi secara tidak langsung itu teman-teman nanti tidak kaget ya dengan kondisi yang benar-benar berbeda dari Indonesia. Jadi setelah syarat-syarat seperti sertifikat CFT Basic A2 atau JLPTN 4, kemudian sertifikat SSW dari salah satu 14 bidang, dan teman-teman itu sehat secara jasmani dan rohaninya, tidak ada penyakit menular ya, dengan dibuktikan surat keterangan dari medical check up. Kemudian untuk langkah berikutnya, cara berangkat atau cara mencari job ke Jepang ya, visa Tokutei Kino di Indonesia, teman-teman bisa berangkat lewat jalur mandiri dan lewat LPK atau agen pemberangkatan yang ada di Indonesia. Untuk yang mandiri, teman-teman bisa kontak langsung perusahaan Jepang atau menghubungi TSK Jepang tentunya yang ada di Indonesia, karena beberapa TSK itu memang membuka perekrutan di Indonesia ya, dan ada wakil TSK-nya di Indonesia.
Nanti di akhir video aku bakal sedikit berbagi ya mengenai TSK yang menurutku itu amanah dan teman-teman bisa apply dari Indonesia. Dan teman-teman bisa secara langsung ya menghubungi pihak TSK tersebut via Instagram atau via Facebook ya. Jadi keuntungan apply langsung ke TSK itu biayanya bakal lebih murah ya teman-teman. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu lewat LPK ya teman-teman, Lembaga Pelatihan Kerja atau Agen Pemberangkatan. Dan tentunya kalau teman-teman berangkat lewat LPK ini biayanya akan sedikit membengkak ya. Dan juga aku mau kasih saran ke teman-teman ya, harap berhati-hati dalam memilih LPK atau agen pemberangkatan karena banyak sekali kasus di Indonesia memanfaatkan ketidaktahuan kita ya mengenai program visa Tokutei Kino ini. Jadi sebelum teman-teman masuk ke LPK itu teman-teman harus cek dulu dengan teliti LPK tersebut ya, baik dari izinnya, terus juga apakah LPK ini juga benar-benar bisa memberangkatkan sampai ke Jepang. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang menggunakan visa Tokutei Kino. Ikuti terus video-video berikutnya.